Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyan Atsauri dengan NIM 2421400160. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan studi kasus individu dengan judul Analisis Seleksi Beasiswa Bank Indonesia. Lanjut. Hmm, Kasus ini saya ambil dari pengalaman langsung saya sebagai peserta seleksi beasiswa Bank Indonesia di Universitas Nurul Jadi. Proses pendaftaran dilakukan dengan mengisi form yang berisi biodata seperti IPK, prodi, dan minat bakat, dan keterampilan. Pada tanggal 26 April 2026, Bank Indonesia mengumumkan 65 peserta yang lolos seleksi beasiswa dan berhak mengikuti wawancara langsung. Dari sinilah saya tertarik menganalisa apakah AI bisa membantu proses seleksi ini. Lanjut. Saya mengumpulkan 10 data sebagai sampel observasi saya. Dari 10 data tersebut, 6 peserta lulus dan 4 peserta tidak lulus. Dan data keaktifan dan pengalaman saya oleh dari wawancara langsung kepada 5 peserta yang saya kenal secara pribadi. Sedangkan 5 data lainnya tidak diketahui informasinya. Jenis AI atau machine learning. Kasus seleksi beasiswa ini cocok menggunakan machine learning. Ada dua algoritma yang saya rekomendasikan. Yang pertama, decision tree yang menggabungkan pohon keputusan berdasarkan fitur seperti IPK, keaktifan, dan pengalaman. Yang kedua, logistic regression yang menghitung probabilitas kelulusan secara uh, statistik. Lanjut. Nah, jenis machine learning. Kasus ini termasuk supervised learning karena setiap data sudah memiliki label, yaitu lulus dan tidak lulus. Nah, maka model belajar dari pola data peserta dari sebelumnya yang sudah diketahui hasilnya. Kemudian digunakan untuk memprediksi peserta baru. Alur data. Alur kerja AI dalam kasus ini dimulai dari data yang semuanya informasi peserta dari from. Data tersebut diproses oleh algoritma decision tree yang mencari pola kelulusan. Hasilnya membentuk sebuah model yang sudah belajar dari pola data. Model inilah yang kemudian menghasilkan keputusan akhir berupa lulus dan tidak lulus secara otomatis. Sini resiko dan tantangan. Ada dua resiko utama yang saya temukan. Yang pertama, bias IPK. Dari data saya, Herul dengan IPK 3,68, dia aktif organisasi tetapi tidak lulus. Ini menunjukkan IPK menjadi faktor dominan dan pengalaman non-akademik. Yang kedua, data tidak lengkap. 5 dari 10 data tidak memiliki informasi keaktifan sehingga model tidak bisa memulai secara adil. Solusi dan rekomendasi.
Untuk mengatasi risiko tersebut, saya merekomendasikan 4 solusi. Yang pertama, buat bobot penilaian yang transparan agar peserta tahu kriteria apa yang dinilai. Yang kedua, mewajibkan dokumen penting seperti sertifikat untuk memverifikasi kegiatan organisasi. Yang ketiga, gunakan AI hanya sebagai penyaring awal, bukan penentu keputusan akhir. Yang keempat, lakukan audit berkala terhadap model untuk mencegah administrasi. Ini kesimpulannya, AI memiliki potensi besar untuk mempercepat seleksi administrasi beasiswa, terutama karena banyaknya pendaftar, namun data tidak lengkap, dan potensi bias terhadap peserta ber-EPK rendah menjadi resiko serius. Oleh karena itu, AI sebaiknya hanya menjadi alat bantu penyaring awal, sementara keputusan akhir tetap melibatkan pertimbangan manusia yang adil dan menyeluruh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.